Sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian menggunakan 5 rumus dari motif Yogyakarta akan menjadikan ornamen atau desain ornamen sekeren seperti ini dan bisa digunakan di media apa saja. So, ikuti terus videonya dan jangan sampai di skip buat kalian semua. Oke, langsung saja pada videonya. Oke, sahabat seni, saya mempersiapkan rumus yang nomor 1 seperti ini ya. Terus kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Ini adalah rumus atau ciri-ciri rumus dari motif Yogyakarta. Oke, yang pertama kita bikin garis tengah terlebih dahulu, karena kita menggambarnya hanya setengahnya saja. Jadi kita nanti akan memirrorkan menggunakan kertas kalkir ya. Jadi kita menggambar hanya setengah saja. Terus untuk yang tahap yang pertama, kalian bikin garis ya, atau arsiran garis ya kayak gini untuk memberi dasaran ya. Jadi garisnya nggak usah terlalu tebal, jadi tipis-tipis saja. Nah kalau sudah, kalian yang harus kalian lakukan yang pertama, kalian bikin oval yang di tengah kayak gini, terus memasukkan gambar rumus yang nomor 2 di bagian tengah. Karena ini setengah, jadi kita gambar setengahnya saja. Dan kemudian kalian masukkan gambar rumus yang nomor 1. Kemudian di bagian yang atas ini ya, masukkan gambar rumus yang nomor 2. Terus dilanjut dengan gambar rumus yang nomor 3. Kayak gini ya. Jadi bikin gambar rumus yang nomor 3 ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Jadi kita akan bikin garisnya dulu, terus kemudian bikin kayak gini ya. Terus yang di bagian bawahnya ini sama ya, kita masukkan gambar rumus yang nomor 3. Jadi bikin garis terlebih dahulu, terus dibikin bentuk ornamennya. Untuk yang di bawah, kalian bisa masukkan gambar rumus yang nomor 2. Oke, selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Jadi garis dasaran tadi kita langsung sambung-sambung dengan gambar rumus yang sudah saya siapkan ini ya teman-teman. Selanjutnya di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Nah di bagian sebelah sini saya memberi garis, atau ini bisa disebut dengan batangnya, rantingnya ya, maksudnya rantingnya ini saya olor keluar kayak gini. Terus kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 1. Jadi ini langsung saya masukkan kayak gini ya. Kemudian selanjutnya di bagian sebelah sini saya masukkan gambar rumus yang nomor 2. Nah sekarang yang tadi ya, yang saya bikin batang keluar atau ranting yang keluar. Nah ini saya bikin kayak bentuk buah ya, yang masih muda. Nah kemudian ini saya masukkan gambar rumus yang nomor 5. Terus di tengah-tengahnya saya masukkan gambar rumus yang nomor 4. Dan jangan lupa untuk memberi coretan ornamen ya teman-teman. Kemudian di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 5. Jadi tahap yang pertama kalian harus lakukan yaitu bikin ulirnya terlebih dahulu. Kalau kalian tidak tahu ulir itu yang pelungker-pelungker itu loh teman-teman. Nah di bagian sebelah sini saya juga memasukkan gambar rumus yang nomor 5. Sama seperti tadi, kita bikin ulirnya terlebih dahulu. Terus kemudian bagian belakang dan disusul dengan yang tengah.
Untuk di bagian sebelah sini kalian bisa masukkan gambar rumus yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini kalian bebas ya, mau bikin yang daunnya 3 atau yang daunnya 2 itu nggak masalah, sama ya. Terus kemudian yang di bagian atas ini saya masukkan gambar rumus yang nomor 2. Oke, selanjutnya untuk di bagian sebelah sini kita tinggal memasukkan gambar rumus ya. Ini saya perjelas dulu garisnya. Terus kemudian saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Terus kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 4. Jadi yang nomor 4 ini saya gambar berada di atas ranting ya, atau di atas batang, menindih atau berada di menumpuk ya teman-teman. Terus kemudian di bagian sebelah sini saya memasukkan gambar rumus yang nomor 2. Nah, di bagian sebelah sini sekalian bisa masukkan atau bisa gambar bunga seperti yang di awal kita tadi. Ini kita gambarnya yang bulat ya, meskipun nggak bulat nggak masalah sebenarnya, kayak misalkan oval itu juga nggak masalah. Terus kemudian kalian masukkan gambar nomor 2 dan nomor 1, nomor 2 di bagian tengah, nomor 1 di bagian samping-samping. Kemudian yang atas kalian masukkan gambar rumus yang nomor 2. Nah, untuk samping-samping sama ya seperti tadi ya, kalian masukkan gambar rumus yang nomor 3. Kanan dan kiri sama. Di bagian yang bawah sama ya, kalian masukkan gambar rumus yang nomor 3. Di bagian paling bawah ini kita tutup dengan gambar rumus yang nomor 2. Oke, selanjutnya ya, untuk di bagian sebelah sini saya masukkan gambar rumus yang nomor 4. Ini nomor 4 menindih atau menumpuk ya. Terus kita sambung kayak gini. Terus kemudian kita cabangkan ya kayak gini ya. Tapi sebelumnya kita bikin gambar sama ya kayak tadi, kayak buah yang awal tadi yang berada di atas ya kayak gini, dengan gambar rumus yang nomor 5. Terus nanti kita sambungkan dengan ranting yang sebelumnya ya. Nah, di bagian sebelah sini saya menggambar gambar rumus yang nomor 4, yaitu maksudnya di tengahnya ya, di tengah buah ini. Terus kemudian kita gambar dengan gambar rumus yang nomor 5, menindih atau menumpuk di bagian sebelah sini. Nah, sekarang tinggal sambungkan aja gambarnya atau rantingnya dan disambung dengan gambar rumus yang nomor 1. Kemudian di paling atas ini kalian bisa masukkan gambar rumus yang nomor 4. Kalau misalkan kalian mau masukkan gambar rumus yang nomor 5 sebenarnya nggak masalah, tapi karena ini kertasnya sudah mepet, saya gambar dengan gambar rumus yang nomor 4 yang disebut dengan mudah ya. Nah, kemudian kalian perhatikan, ini saya memperjelas menggunakan spidol agar kalian tahu dan paham garis mana yang benar dan mana yang salah, karena banyak coretan-coretan yang belum saya hapus ya. Tapi saya kira kalian bisa memahami lah, karena kalau kalian sudah terbiasa melihat atau menonton video-video Gria Ukir di video sebelumnya, kalian pasti tahu dan bisa memahami. Nah, teman-teman, untuk ornamen yang saya gambar ini kalian bisa gunakan di media
dipan, terus kursi yang bagian atas ya, nggak masalah itu. Ini juga Pak pasti bagus banget. Terus bisa dibikin di atas pintu atau di atas kusen. Terus masih banyak lagi sebenarnya ornamen-ornamen seperti ini. Misalkan kalian aplikasikan pada misalkan pada itu ya, apa namanya, almari, terus dan masih banyak lagi sih sebenarnya, tergantung kalian ya, imajinasi kalian atau inspirasi kalian mau mengaplikasikan ornamen ini di media apa, itu terserah kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalau misalkan kalian kurang paham, atau mungkin ada ide-ide kalian yang mungkin akan saya bikin tutorial, kalian bisa usul di kolom komentar. Oke teman-teman, di bagian sebelah sini saya beri coretan ornamen ya, di bagian batangnya tadi ya maksudnya. Terus kemudian untuk cara memirrorkan, kalian bisa menggunakan kertas kalkir, kertas yang sangat tipis. Kalau di tempat saya ini biasa dinamakan kertas layang-layang, maksudnya kertas yang biasa digunakan untuk membuat layang-layang. Atau kalau di desa, buat ibu-ibu yang di desa kayak gini tuh biasa dibikin bungkus jenang dodol, atau biasa disebut dengan, kalau di tempat saya itu namanya madu mongso. Kalau di tempat kalian mungkin apa namanya, kalian bisa sharing agar teman-teman yang belum tahu kertas ini kertas apa biar bisa mengerti. Karena kertas ini sangat murah sekali, cukup Rp1.000 bisa mendapatkan satu lembar yang besar ya. Jadi bisa membuat ornamen yang banyak. Jadi sebelumnya kalian jiplak terlebih dahulu di atas kertas kalkir ini, kemudian kalian balik, terus kemudian kalian bisa menjiplaknya di bagian mirrornya. Hasilnya seperti ini ya. Ini sudah saya jiplak. Kalau misalkan saya gambar ulang, pasti durasinya akan sangat lama sekali. Jadi ini saya singkat ya. Terus kemudian ini saya arsir menggunakan spidol hitam, karena di yang saya hitam-hitami ini adalah bagian untuk dibolong, atau biasa disebut dengan ukiran kerawangan, atau biasa disebut dengan pelemahan kalau tidak bolong. Nah, hasil tutorial kita kali ini dengan 5 rumus motif Yogyakarta, hasilnya luar biasa seperti ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua.